Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiana Amanati dari Prodi Farmasi dengan NIM 19484-106. Yang pertama, mengenai kondisi kulit normal. Kondisi kulit normal yaitu semua pori terbuka sehingga sebum dapat mengalir keluar pori dengan lancar. Proses sel kulit mati akan rontok dari permukaan kulit secara teratur dan kulit berada dalam kondisi bersih dan normal. Yang kedua, fungsi kulit. Fungsi kulit sebagai proteksi. Yang pertama, dari gangguan eksternal, ada fisik, mekanik, atau lemak subkutis, tebalnya lapisan kulit, dan keratinisasi. Bakteri atau lemak, radiasi atau melanin, kimiawi dengan pH 5-6,5. Fungsi kulit sebagai termoregulasi. Cara kulit menurunkan suhu. Pembuluh darah melebar, semakin banyak panas yang dapat dibuang melewati kulit. Rambut merunduk, hanya sedikit udara hangat yang bisa terperangkap. Keringat diproduksi dan keluar melalui lubang yang disebut pori-pori. Ketika kelenjar keringat mengering, keringat menggunakan panas dari kulit dan mendinginkan tubuh. Cara kulit mempertahankan panas. Pembuluh darah akan menyempit sehingga mencegah keluarnya panas dari dalam tubuh. Rambut-rambut berdiri terjadi karena otot penegak rambut mengerut memerangkap udara hangat. Menggigil, otot-otot akan bergetar secara otomatis sehingga menghasilkan panas. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan sisa metabolisme seperti NaCl, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Produk kelenjar lemak dan keringat dengan pH 5-6,5. Produksi vitamin D. Pada kulit terdapat substansi 7-dehidrokolesterol dari UV dan menghasilkan vitamin D. Vitamin D bersama dengan kalsium dan fosfor berperan dalam perombakan dan pemeliharaan tulang. Fungsi sensori menjadi indera perasa. Di dermis, badan Ruffini menjadi dingin dan badan Krause menjadi panas. Di papil dermis, badan taktil Meissner menjadi rabaan. Di epidermis, badan Markle-Renvier menjadi rabaan. Fungsi absorpsi. Fungsi absorpsi secara fisik, kulit punya celah anaonis, celah antar sel epidermis, celah folikel rambut, dan celah antar sel saluran kelenjar keringat. Fungsi absorpsi secara kimiawi. Proses difusi dan osmosis hipertonik dan hipotonik. Yang ketiga, proses terjadinya hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi adalah masalah kulit yang terjadi ketika tubuh memproduksi zat melanin dalam jumlah yang berlebihan. Melanin itu sendiri adalah zat pigmen yang berperan dalam memberi warna kulit tubuh bercak gelap pada kulit ini yang timbul di bagian tubuh tertentu dan bisa di seluruh tubuh. Yang keempat, mekanisme pencegahan hiperpigmentasi dan contoh obatnya. Menghilangkan faktor penyebab hiperpigmentasi, misalnya penggunaan pil KB, pemakaian kosmetik yang berwarna dan mengandung parfum, obat sitotastika, anti malaria, dan lain-lain, yang bisa menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Menggunakan kosmetik yang aman sesuai dengan kondisi kulit dan menghindari alergi atau radang yang bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Tidak dianjurkan untuk memakai kosmetik dalam jumlah yang berlebihan, karena akan menyebabkan iritasi dan kemerahan, bahkan bisa menyebabkan gangguan kulit lainnya. Dan jika kulit rasa gatal dan kemerahan, langsung konsultasikan ke dokter kulit maupun ke klinik kecantikan. Menggunakan tabir surya 30 menit sebelum keluar rumah dan hindari berada di sinar matahari langsung, tanpa pemakaian topi maupun payung. Contoh bahan alamnya yaitu vitamin E, lemon, kunyit, lidah buaya, dan lain-lain. Yang kelima, proses terjadinya jerawat. Yang pertama ada muncul mikrokomedo akibat timbulnya sel kulit mati dan sebum. Sebum diproduksi terus-menerus oleh kelenjar sebasean dan dikeluarkan melalui saluran pada folikel rambut menuju pori. Komedo muncul akibat sumbatan yang semakin membesar.
Terjadi kelainan, sel kulit mati yang lepas cenderung menempel satu sama lain sehingga muncul komedo. Muncul papul dan pustul yang diikuti radang dan koloni bakteri P. agnes. Papul adalah bintil berukuran kecil berwarna kemerahan karena proses radang. Pustul adalah bintil berukuran kecil dengan ujung berwarna putih dan dasar kemerahan. Bentukan nodul timbul setelah folikel pecah dan radang semakin parah. Risiko scarring meningkat pada kondisi ini. Nodul biasanya berada di lapisan kulit yang dalam atau dermis, sedangkan kista berada di lapisan yang lebih dalam dan beresiko menimbulkan skar. Yang keenam, pencegahan jerawat dan contoh bahan alamnya. Ada preventif untuk menghindari terjadinya perubahan isi dan jumlah lipid jagung. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Melakukan perawatan kulit dan membersihkan kulit dari kotoran dan kuman dengan cara yang baik dan benar. Menghindari terjadinya faktor lain penyebab jerawat, hidup teratur dan sehat, dan cukup olahraga. Pemakaian kosmetik secukupnya, menghindari faktor pemacu timbulnya jerawat seperti minum minuman keras dan rokok atau makanan yang mengandung minyak. Menghindari faktor lingkungan penyebab jerawat, seperti polusi debu, sabun cuci, dan lain sebagainya. Memberikan informasi yang cukup pada penderita mengenai penyakit, pencegahan, dan pengobatan pada jerawat. Pengobatan topikal, pengobatan sistemik untuk menekan aktivitas mikroba, menekan reaksi radang, menekan produksi sebum, mempengaruhi keseimbangan hormonal. Golongan obat sistemik, obat hormonal, retinoid, dan asam vitamin A oral. Contoh bahan alamnya ada lidah buaya, kunyit, timun, lemon, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.